mohon izin saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai penipuan online. Tidak banyak yang akan disampaikan di sini. Untuk mempersingkat saja, baik saya mulai Pak ya Ibu. Jadi materi saya ini sesinya adalah awas penipuan online. Penipuan online itu ada beberapa modus Bapak Ibu, ada beberapa model. Yang pertama itu adalah phishing. Phishing atau modus penipuan online yang satu ini merupakan bentuk yang paling sering ditemukan. Biasanya phishing dilakukan melalui email atau pesan teks. Model pesannya pun beragam, bisa lowongan kerja, undian dengan nilai fantastis, atau bahkan dikirim dari kenalan yang akunnya telah diretas. Dalam pesan penipuan tersebut terdapat link suatu website tertentu. Penerima akan digiring untuk membuka situs dan mendaftar diri. Nantinya data-data pribadi yang dimasukkan akan dicuri dan digunakan untuk mengambil akses rekening bank, kartu kredit, atau uang digital lainnya. Jadi begini Ibu, modusnya seperti ini kira-kira. Kita menerima email dari seseorang atau dari apa namanya, email itu tidak tahu, tidak jelas dari mana asalnya. Mereka menginfokan kepada kita bahwa sedang ada masalah misalnya dengan kartu kredit kita. Nah, kemudian mereka korban ini tergiring untuk masuk ke situs yang mereka kirimkan ke email kita. Nah, di saat mereka masuk ke situs email kita itulah data-data pribadi kita berupa apa misalnya dari kartu kredit atau m-banking kita itu diambil. Nah, mereka ini biasanya menggunakan malware Bu, Bapak Ibu. Malware itu yang kemudian bekerja untuk mengambil data-data pribadi kita sehingga mereka dapat bertransaksi dengan menggunakan data-data kita itu yang mereka curi. Seperti itu Bapak Ibu kira-kira. Nah, selanjutnya adalah biasanya pelaku phishing ini mereka itu memberikan umpan Bapak Ibu seperti ancaman bahwa kartu kreditnya itu diblokir, atau mereka memberi umpan, memang iming-iming mereka mendapatkan ada informasi lowongan pekerjaan. Nah, dari situ mereka mengisi situs yang mereka berikan kepada korban. Nah, dari situlah data-data kita dicuri. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah farming. Modus kedua ini, farming adalah modus penipuan online yang memanipulasi lalu lintas sebuah situs untuk mengambil informasi pribadi dengan pengguna atau dengan memasang malware di komputer atau gawai. Untuk melakukan ini biasanya penipu akan membuat situs yang menyerupai situs-situs penting dan mengarahkan target ke situs tersebut. Setelah masuk ke situs tersebut, malware yang dipasangkan dapat mengakses atau menyadap aplikasi dan mencuri data-data pribadi. Contoh modusnya seperti ini Bu. Jadi ketika kita akan masuk ke website, misalnya ke e-banking, BCA, mobile e-banking, internet banking, mereka seperti biasa mengetik alamatnya itu. Tapi padahal yang mereka akses itu adalah merupakan situs palsu yang dibuat oleh pelaku kejahatan farming ini. Nah, mereka tanpa sadar masuk ke situs palsu, kemudian seperti biasa login dengan masukkan usernya dengan menginput PIN-nya masuk, kemudian juga mengisi data-data seperti itu, padahal situs atau website yang mereka isi itu palsu. Nah, itu yang terjadi pada pelaku farming ini. Sama seperti itu. Jadi cuma untuk phishing tadi mereka memberikan umpan, tapi untuk pelaku farming ini mereka tidak memberikan umpan, mereka hanya menyiapkan situs-situs palsu yang dibuat semirip mungkin sehingga mereka tanpa sadar masuk ke situs tersebut atau website tersebut. Nah, dari situlah data-data kita akhirnya keambil, sama seperti tadi kasusnya dengan phishing. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada
Sniffing. Sniffing ini merupakan modus penipuan online yang paling sukar untuk dikenali secara sederhana. Sniffing dilakukan dengan retas dan mengumpulkan informasi secara ilegal melalui jaringan yang ada pada perangkat korban. Setelah diretas, pelaku dapat mengakses aplikasi yang menyimpan dua data penting korban. Modus sniffing banyak dilakukan pada akses jaringan WiFi publik. Kira-kira modusnya seperti ini, Bu. Jadi ketika kita berada di lingkungan publik, itu kan ada WiFi yang tidak berbayar, yang mana kita bisa masuk menggunakan WiFi tersebut atau gratis. Nah, pelaku kejahatan sniffing ini mereka mengambil data kita melalui lalu lintas data, paket data yang terjadi paket data pelaku paket data mengambil paket data yang pada saat itu mereka sedang berinteraksi, misalnya dengan pada waktu itu mereka sedang interaksi dengan WA, menggunakan e-banking. Nah, mereka menggunakan alat software yang disebut sniffer. Sniffer ini ada yang bersifat pasif dan ada yang bersifat aktif. Nah, kalau yang pasif ini pelaku sniffing ini hanya memantau saja kegiatan pada seseorang melakukan online. Nah, kalau sniffer yang aktif inilah yang melakukan kejahatannya seperti mencuri data-data melalui lalu lintas tadi itu, Bu. Data itu bisa diambil ketika kita buka m-banking. Nah, itu mereka bisa mengambil data tersebut, nah, akhirnya disalahgunakan oleh pelaku sniffing. Seperti itu, Bapak Ibu. Untuk social engineering, nah ini biasanya di HP kita tuh kan ada WA, ada mungkin email ya dari bank. Nah, ini berisi imbauan untuk tidak memberikan one time password, selalu muncul aplikasi perbankan atau dompet digital. Munculan ini bukan tanpa alasan atau sebab modus tanpa alasan, sebab modus penipuan social engineering seringkali terjadi. Pelaku penipuan akan memanipulasi psikologis sehingga korban secara tidak sadar memberikan data atau informasi sensitif berupa OTP, one time password. Selain keempat modus penipuan di atas, ada modus penipuan lain yang juga kerap ditemukan. Misalnya saja penipuan dalam transaksi jual beli, baik melalui media sosial atau e-commerce. Bentuk penipuan dalam transaksi jual beli ini sangat banyak, beberapa diantaranya bukti pembayaran palsu, barang yang jauh berbeda dari yang dijanjikan, hingga transaksi bodong atau barang-barang yang tidak kunjung dikirim. Nah, ini contoh kasusnya seperti ini, Bu. Jadi ketika kita akan berbelanja melalui media sosial, itu kita mencari misalnya di TikTok, bisa di marketplace, Facebook juga ada, di Instagram juga ada. Nah, ini orang kita ini kadang dimanipulasi psikologisnya, Bapak Ibu. Jadi kita diberikan tawaran-tawaran dengan barang-barang yang bagus dengan harga yang murah. Akhirnya kita tergiur dan langsung melakukan transaksi pada penjual tersebut, penjual online ya, Bu, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah melakukan transaksi dan melakukan pembayaran misalnya, karena kita sudah terpengaruh, sudah dimanipulasi psikologisnya, sehingga kita pengaruh untuk buru-buru mendapatkan barang tersebut dengan membayar. Nah, setelah membayar, nah apa yang terjadi? Barang yang mereka kirim ini tidak sesuai dengan pesanan yang kita lakukan, Bapak Ibu, di media online tersebut. Misalnya barangnya harusnya ukurannya L, atau yang datang S atau M, atau bahan yang kita lihat bagus di media sosial, ternyata setelah datang ternyata barangnya jelek. Nah, seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada juga yang kita sudah bayar tapi nggak dikirim-kirim, nggak datang-datang, seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini harus kita waspadai juga. Seperti itu. Selanjutnya adalah money mule.
sering dihubungi dan nyatakan menangkan sejumlah uang tunai, atau sering dengar ada kerabat yang ditransfer sejumlah dana, namun diminta mengembalikannya secara paksa karena satu alasan. Jika ia harap berhati-hati, itu adalah modus dari penipuan money mule. Kurang lebih, money mule ini sama halnya dengan pencucian uang. Penipu akan mengirim sejumlah dana ke korban dan memintanya untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening yang berbeda. Jadi contoh kasusnya seperti ini Bapak Ibu. Kebetulan juga pernah terjadi sebenarnya. Tiba-tiba datang pesan ke WA bahwa akan dikirimkan uang. Nah tiba-tiba uang itu sudah dikirimkan saja Bapak Ibu dari sumber yang tidak dikenal. Ini teman saya juga bingung juga, ini kenapa kok tiba-tiba orang ini ngirim duit ke rekeningnya dalam jumlah yang besar. Waktu itu sekitar 75 juta. Karena sudah masuk, teman saya ini ngeri juga, ini kenapa kok kirim ke saya, jumlahnya besar banget lagi, mau pakai juga nggak berani karena itu bukan uangnya. Akhirnya didimin aja. Nah akhirnya dihubungin lagi Bapak Ibu sama ininya, sama pelaku money mule ini, pencucian uang ini. Pokoknya dia harus kirim ke nomor rekening ini, kalau tidak diancam segala macam. Nah akhirnya karena ketidaktahuannya, uang yang sudah diterima itu dikirim lagi ke nomor rekening ketiga. Akhirnya ya sudah, dia memang tidak rugi apa-apa, cuman tanpa sadar sebenarnya korban ini adalah korban pelaku pencucian uang. Jadi mereka melakukan kejahatan, misalnya penjualan narkoba atau apa, korupsi atau apa, tapi duitnya itu disimpan di rekening orang. Seperti itu Bapak Ibu, money mule. Nah ini berikut adalah cara menghindari penipuan online. Adapun berikut cara menghadapi modus penipuan online seperti dihimpun dari situs Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pertama, jangan mudah untuk memberikan informasi seputar data pribadi kepada orang lain. Kedua, hindari transaksi internet banking menggunakan jaringan internet yang gratis, yang mudah diakses orang banyak. Nah, biasanya kalau kita buka HP itu kan banyak tuh, wah ini ada jaringan wifi yang banyak deh. Nah, kemudian tiga adalah tidak mengakses situs berisiko tinggi dengan berbagai konten tambahan, meliputi iklan, game online, hingga pop-up window. Nah, biasanya bisa dikenali Ibu kalau untuk situs-situs yang palsu itu, website palsu itu biasanya mereka banyak iklannya. Nah, itu patut dicegah. Terus tampilan gambar yang mereka miliki juga tidak sebagus website aslinya. Kira-kira seperti yang paling gampang dikenali seperti itu. Kemudian yang keempat adalah pastikan untuk mengakses alamat website dengan benar. Apabila menemukan hal-hal janggal, segera lapor kepada pihak bersangkutan melalui layanan pusat bantuan. Kemudian ganti password secara berkala dan jangan pernah memberikan password tersebut pada orang lain. Yang keenam, tidak membalas pesan yang meminta informasi pribadi seperti PIN atau password ke orang lain. Kemudian yang ketujuh adalah segera logout sesaat setelah melakukan transaksi untuk menghindari penyalahgunaan akun oleh pihak lain. Nah, kira-kira seperti itu Ibu-ibu yang Bapak-bapak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya bisa terhindar dari penipuan hingga tidak mendapat kerugian baik finansial maupun fisik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.